saya akan mengambil pertanyaan dari Bapak Joko Ahmadi, Pak. Jadi Bapak Joko Ahmadi bertanya, Pak, 2 bulan ini contoh kasus, lebih ke kasus. Pak, 2 bulan yang lalu ayah saya meninggal, berduka cita. Ayah saya punya 2 anak, saya dan saudari saya, dan mempunyai sebidang tanah dan akan saya bagi. Tapi suami saudari saya tidak memberi izin fotokopi dan KTP untuk diberikan kepada saya untuk mengurusi pembagian tanah ayah saya. Pertanyaannya, apakah saya dapat menuntut suami saya karena menghalangi proses? Terima kasih. Itu tadi ya, pertanyaan tadi. Jangan diadakan lagi. Pak, 2 bulan yang lalu ayah saya meninggal. Saya punya 2 anak, saya dan saudara saya, oke. Dan mempunyai sebidang tanah dan akan saya bagi, tapi suami saudari saya memberikan izin fotokopi KK dan KTP. Nah, ini buat Pak Joko Ahmadi, saudara saudari ya, punya anak saudara lagi, yaitu saudara perempuan. Suaminya ini yang menghalang-halangi. Nah, sebenarnya dalam hal ini suami itu tuh tidak berhak, ya, karena dia adalah pendatang. Tidak, berhak sepenuhnya adalah saudara dari Pak Joko sendiri. Nah, karena dia mendapatkan bagian yang sama, ya, kalau ini mau pakai hukum perdata, ya. Kalau hukum perdata adalah sama, bagiannya adalah 1:1. Nah, tetapi kalau cara Islam tentu Pak Joko mendapat 2 bagian, ya. Sementara saudara bapak yaitu yang perempuan mendapat 1 bagian, bagiannya adalah 2:1. Nah, ini tentu tidak ada kewenangan, ya, si suami ini untuk melarang memberikan izin fotokopi KK dan KTP, ya, karena ini adalah terkait dengan kepentingan untuk menjual sebidang tanah, ya. Dia termasuk yang menghalang-halangi dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Saya rasa itu. Sampai situ aja pertanyaan dari Bapak Joko Ahmadi. Terima kasih Bapak Joko Ahmadi sudah bertanya. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya lagi, Pak. Yeah. Dari Bapak Agus Setiadi. Siang, Pak. Ini contoh kasus lagi, Pak, dari Bapak Agus Setiadi. Jadi begini, saya tinggal di rumah orang tua saya karena mereka bilang telah mewariskan rumah itu ke saya, Pak. Namun hingga orang tua saya meninggal, tidak ada hitam di atas putih atas warisan tersebut. Belakangan saudara kandung saya yang sudah punya rumah sendiri meminta saya untuk keluar dari rumah tersebut. Alasannya rumah itu akan dijual dan dibagi rata dengan saudara kandung saya lainnya. Kebetulan kami 4 bersaudara. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah saya bisa menolak untuk keluar rumah? Kalau dipaksa, apakah saya berhak menggugatnya ke ranah hukum? Terima kasih. Panjang ya pertanyaannya, ya. Jadi sebentar, saya harus paham dari awal ya. Siang, Pak. Jadi begini, saya tinggal di rumah orang tua saya, ya. Karena mereka bilang telah mewariskan rumah itu ke saya. Namun hingga orang tua saya meninggal tidak ada hitam di atas putih atas warisan. Terus, akhirnya, udah gimana itu dong? Belakangan saudara kandung saya yang sudah punya rumah sendiri meminta saya untuk keluar dari rumah tersebut. Alasannya rumah itu akan dijual dan dibagi rata dengan saudara kandung saya lainnya. Ya, baik Pak Agus. Pak, masih ada. Oh, masih ada? Iya. Terus, kebetulan kami 4 saudara. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya bisa menolak untuk keluar rumah? Kalau dipaksa, apakah saya berhak menggugat ke ranah hukum?
Terima kasih. Inilah ya masalah hukum waris yang kadang-kadang persaudaraan pun jadi renggang. Ya. Nah sebenarnya kita harus mencari kompromi ya. Di sini juga mereka punya hak. Saudara-saudaranya Pak Agustiadi juga punya hak yang sama. Dulu orang tua pernah bicara ini untuk kamu, tapi tidak ada hitam di atas putih. Nah, itu tidak berlaku ya dalam hukum perdata, itu semuanya bisa dibuktikan dengan tertulis. Kalau itu namanya wasiat, ya hibah wasiat berarti kalau itu tanah sudah jelas namanya hibah wasiat. Tapi sepanjang itu tidak ada keterangan tertulis, bisa aja nanti saudara Pak Agus menganggapnya itu cerita kosong, ya kan? Sebaiknya sih disarankan untuk kompromi lah, karena ini adalah masing-masing bersaudara, ya. Jangan terlalu ego, karena mereka punya hak masing-masing. Ya. Yang jagalah hubungan persaudaraan, karena mereka punya hak masing-masing, maka carilah kompromi yang terbaik. Ya, haknya sama kok. Dan di antara mereka. Kalau memang dijual ya kemudian dibagi. Ya. Enak kan? Hubungan keluarga juga bagus gitu. Saya rasa itu ya, kompromi sajalah Pak Agus dengan saudaranya, jangan terlalu kekeh, apalagi dikatakan pernah dijanjikan tapi tidak ada sesuatu yang bersifat tertulis. Nah itu kalau dalam hukum perdata itu nggak bisa jadi patokan ya, bisa aja itu nanti saudaranya Pak Agus nganggap itu bisa cita-cita bohong. Gitu. Terima kasih Pak Agus. Satu lagi. Terima kasih Bapak Agus. Sekarang ada pertanyaan terakhir ya Pak, yang ketiga ya Pak. Ya. Dari Bapak Muhammad Hisyam Zamzawi. Izin bertanya Bapak, ada keluarga yang tidak memiliki anak dan akhirnya mereka mengadopsi anak Pak. Suatu ketika orang tua meninggal akibat kecelakaan, tapi orang tua tersebut sudah menunjuk ahli waris, yaitu anak yang diadopsinya. Ketika notaris membacakan wasiat dari orang tuanya dengan anak yang diadopsi dan keluarga besar tidak terima karena ahli waris adalah keluarga. Pertanyaan dari Bapak Hisyam, apakah anak yang diadopsi itu berhak mendapatkan warisannya? Nah, baik. Pak Muhammad Izam Samzawi. Nah, kalau dalam hukum perdata, ya, anak angkat ini berhak mewaris, ya, karena dia berhak juga memakai nama orang tuanya, ya, berhak mewaris. Itu ada di dalam Statblad 1927, ya, nomor 119. Itu pengangkatan anak di waris dengan maksudnya ya, dia berhak mendapatkan pewarisan. Tapi akibatnya apa? Dia putus asal. Nah, sekarang apalagi ini ada wasiatnya ya, kalau wasiat itu kan bebas. Hukum perdata, ya seseorang itu boleh membuat wasiat, ya, berapapun, ya, kecuali ada mereka yang menghalangi, yaitu misalnya ada orang tua enggak, kalau ada orang tuanya, dia kan punya anak, nah, masih punya keluarga enggak? Masih ada keluarganya kalau di sini. Kalau nggak dapat hak legitimasi politik ya, tapi kalau masih ada bapak ibunya yang berhak mendapatkan legitimasi porsi ya, yang mutlaknya. Nah, sekarang yang jadi masalah apakah wasiat itu sisanya enggak apa seluruhnya? Tetapi dalam waris Islam, anak memang ahli waris. Dan angkat itu bukan ahli waris, tapi dia hanya berhak mendapatkan wasiat, ya, wasiat atau hibah wasiat, dan itu dibatasi sepertiga. Dari harta waris. Iya, dari harta warisnya maksimum sepertiga. Tapi kalau menurut hukum perdata, ada berhak untuk mewaris.
Tapi di sini kan dia bukan sebagai ahli waris saja, dia mendapatkan wasiat, ya. Maka dia berhak. Tuh. Wasiat boleh diberikan pada siapa aja. Pada pihak ketiga juga boleh, ya. Tidak ada hubungan keluarga, artinya pertemanan aja boleh diwasiatkan, gitu loh. Itu Islam, itu waris Islam. Tapi kalau waris perdata nggak ada porsinya, bebas seluruhnya juga boleh dia. Gitu. Demikian. Ya Pak, ini ada tambahan sedikit Pak. Zamwi, Terus apakah layak dari keluarga orang tua tersebut untuk menuntut hak waris? Terus apa layak dari keluarga orang tua tersebut untuk menuntut hak waris? Ya kalau punya orang tua, ya. Maksudnya orang tua pewaris, masih ada orang tua pewaris. Kalau orang tua pewaris masih ada, dia berhak menuntut bagiannya karena perlindungan mutlak itu LP-nya. Tapi kalau saudara-saudara pewaris nggak berhak menuntut, ya, nggak berhak menuntut. Ini kalau waris perdata ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Yulianto SHMKN atas pemaparan materinya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya-penanya kita melalui online tadi. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi akan kami tampung nanti akan menjawab secara berbeda ya oleh panitia, oleh LKBH Universitas Pancasila. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yulianto atas kehadirannya, pemaparan semuanya.